Halo, masih di channel R Plesiran. Plesiran kali ini kita akan memantau kandang entok untuk mengetahui bagaimana caranya supaya ternak entok kita itu bisa stabil dalam bereproduksi. Seperti itu. Reproduksi entok itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pakan, yang kedua adalah tingkat birahi entok, yang ketiga siklus perkawinan entok. Jadi ketiga faktor ini adalah kunci dari kita beternak entok, supaya entok kita menjadi sukses, supaya entok kita bisa berkembang biak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Oke, dalam berternak entok bisa dipahami terlebih dahulu ketika kita memelihara entok dalam skala besar itu harus diperhatikan terkait dengan pengelompokan entok sesuai umur. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan apabila entok-entok kita itu tidak pisah-pisah sesuai dengan umur, maka yang terjadi adalah satu, entok yang masih kecil itu dipastikan akan kalah dalam berebut pakan. Yang kedua, yaitu terkait dengan birahi entok. Birahi entok ini bila kita tidak memantaunya dengan betul-betul, dengan seksama, maka yang terjadi adalah entok yang belum memasuki fase birahi ini akan dikejar-kejar oleh sang jantan. Yang terjadi entok akan stres dan nafsu makan akan berkurang. Yang ketiga yaitu adalah terkait dengan pengelompokan ini, yang perlu diperhatikan adalah jenis entuknya. Karena apa? Karena apabila jenis entuknya ini tidak kita pilah-pilah, maka kita akan tidak mengetahui entuk mana yang menjadi entok super atau sebagai penerus kandang kita, atau entok yang tidak layak untuk kita jadikan generasi berikutnya. Dengan pengelompokan ini, yang perlu diperhatikan adalah di setiap kandang itu harus mempunyai, bisa dikatakan, tempat pemandian. Tempat pemandian ini sangat penting bagi entok-entok yang remaja ya, yang remaja khususnya, karena ketika entok ini sudah remaja, maka yang dibutuhkan adalah mandi untuk mendinginkan suhu tubuh apabila terlalu panas dan bisa meningkatkan birahi menjadi lebih matang. Jadi apabila entok-entok ini sudah memasuki masa birahi, sangat perlu disediakan siklus kolam atau pemandian kolam yang mampu untuk meningkatkan birahi entok-entok remaja ini, sehingga apabila sudah terbentuk siklus birahinya menjadi sempurna, yang akan terjadi adalah siklus kawinnya juga akan sesuai dengan harapan kita. Ketersediaan kolam di dalam kandang entok kita sangat penting, dikarenakan kolam ini juga satu sebagai sumber air atau sumber tempat mereka minum, juga bisa digunakan untuk berendam, untuk membersihkan diri dari sisa-sisa pakan, sehingga entok kita akan semakin sehat. Ini berbeda dengan entok-entok yang diumbar. Diumbar, entok-entok ini bisa menuju tempat pembuangan air sehingga mereka bisa mandi, bisa minum sepuasnya. Tetapi bisa dipastikan yang namanya tempat pembuangan air itu kan airnya tidak higienis. Itu akan menjadi sumber penyakit bagi entok-entok kita. Kebanyakan para peternak tidak memahami terkait dengan hal ini. Semoga ini bisa menjadikan kita lebih memahami beternak entok dengan cara yang benar, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk entok-entok kita. Hewan yang mempunyai selaput di kakinya, ini berarti
sekitar 50% kehidupannya akan dihabiskan di sumber air atau di tempat tergenangnya air. Ini kadang kita lupa dengan hal itu. Yang kita perhatikan selama ini hanya masalah pakan, hanya masalah hasil, dan hanya masalah penjualan. Padahal itu semua apabila disediakan tempat atau disediakan kandang sesuai dengan kebutuhan entok, maka entok juga akan tumbuh berkembang. Fase birahi, fase bertelur, fase kawin ini sesuai dengan usianya, dan yang terjadi kita bisa memanen anakan setiap waktu yang kita tentukan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan di pelesiran kandang kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam beternak dan berbudidaya entok. Selamat mencoba untuk menyediakan kolam yang ada di kandang untuk memaksimalkan fase birahi sehingga entok bisa bereproduksi dengan sempurna. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Pelesiran.